Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Saya semangat. Nah, jika ibu tanya kabar anak-anak, ibu jawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Nah, ibu tanya kabar lagi ya, yang semangat ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sudah semangat semuanya ya. Sebelum memulai pelajaran, anak ibu rapikan tempat duduknya. Rapikan. Ya. Udah rapi. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Naila pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Nah, sekarang kita ibu cek kehadirannya terlebih dahulu. Naila, Ada, Bu. Naura, Ada, Bu. Arsya. Ada, Bu. Nah, ada semua ya, Nana Ibu. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Nah, semua Nana Ibu berdiri. Kita akan menyanyikannya secara bersama dengan hikmat. Nah, siapa yang mau memimpin ke depan? Naila, memimpin ke depan. Naura sama Asya, agak sedikit. Dah. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang duduk ke tempatnya masing-masing yang rapi. Nah, sudah semuanya. Sekarang kita akan mulai pelajaran. Ibu akan mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Saya Ya, Naura. tentang dongeng. Ya, pintar sekali Naura. Kemarin kita sudah belajar mengenai tentang dongeng. Nah, dongeng itu merupakan cerita sederhana yang merupakan dalam bentuk suatu khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 2, dan TB 2. Anak-anak ibu keluarkan bukunya, buku dan pensilnya. Tema 2 yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Mana subtema 2-nya? Manfaat tumbuhan bagi kehidupan. TB 2 halaman 15. Nah, nanti anak-anak ibu diharapkan dapat mengetahui pesan moral yang terkandung di dalam dongeng. Nah, anak-anak ibu nanti dapat menuliskan dan nantinya anak-anak ibu dapat menceritakan kembali isi dongeng. Nah, kemudian nantinya anak-anak ibu diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara berterima kasih
dan bersyukur. Kemudian nantinya anak-anak ibu dapat mengetahui bagaimana gerakan lokomotorik. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok. Kelompok pertama Naila dan Naura, kelompok kedua Arsya dan Najwa. Nah, sekarang duduk per kelompok. Nah, kenapa anak ibu belum semangat semuanya? Nah, anak ibu, apakah anak ibu mau bernyanyi? Mau, harus semangat dong. Nah, sekarang kita akan bernyanyi ya. Anak ibu semuanya berdiri. Ayo semuanya bernyanyi. Hatiku cerah, matahari bersinar, menggendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Hanya diriku kadang buatmu marah, dan segala maaf kau berikan. Nah, sudah semangat anak ibu semuanya? Sudah. Nah, sekarang duduk. Tempatnya masing-masing per kelompok. Nah, sekarang buka buku halaman 15. Di sana ada dongeng, pengembara, dan sebuah pohon. Nah, anak ibu baca dongengnya terlebih dahulu. Salah satu temannya membacakan dongeng dan teman yang lain menyimak bacaan dari dongeng temannya. Nah, jika sudah selesai, anak-anak ibu tulis pesan moral yang terdapat di dalam dongengnya. Tulis. Nah, sudah anak-anak ibu. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan pesan moral, menceritakannya? Ya, Naura. Silahkan maju ke depan. Diri di sini. Pesan moral terdapat di dalam dongeng. Kita tidak boleh mencaci tumbuhan. Kita tidak boleh angkuh. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Naura. Nah, jadi kita tidak boleh mencaci tumbuhan. Kita harus bersyukur karena dengan adanya tumbuhan, pohon yang besar tersebut, kita dapat berteduh di bawahnya. Nah, pengembara tersebut tidak bersyukur terhadap tumbuhannya. Selain itu, selain tumbuhan, hewan dan manusia juga dapat bermanfaat untuk kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk cara kita bersyukur terhadap hewan, tumbuhan, dan manusia? Nah, ibu ada yang tahu? Nah, ya, Naura, bagaimana? Ya, pintar sekali. Nah, jadi pertama, cara kita ungkapan bersyukur kepada tumbuhan, kita harus merawatnya seperti yang dikatakan Naura, menyiram bunga. Kemudian kepada hewan, siapa yang tahu? Naila apa? Merawatnya dengan baik. Ya, pintar sekali Naila. Nah, jadi cara bersyukur kepada hewan, kita juga bisa merawatnya, memberinya makan, menjaganya, melindunginya. Nah, kepada manusia, siapa yang tahu? Arsya tahu? Nah, jadi kalau ungkapan bersyukur kita kepada manusia itu, kita harus tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia.
misalnya ada teman kita yang membutuhkan bantuan, nah kita harus membantunya, kemudian kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, untuk mengungkapkan terima kasih itu dengan cara bersyukur. Nah, sekarang anak-anak ibu buka buku halaman 17, di sana ada teks percakapan. Nah, siapa yang mau membacakan percakapannya ke depan? Naila dan Naura, ya, silakan maju ke depan. Bacakan teks percakapannya. Baca yang keras-keras biar temannya mendengarkan. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Dan terima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur? Ada yang berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagus. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayang hewan. Kita memberi makan dan minum hewan-hewan yang orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Arsya, Naila dan Naura. Nah, sekarang ini ada LKPD. Anak-anak ibu kerjakan. Nah, setelah membaca percakapan tadi, nah anak-anak ibu tuliskan 2 pengalaman ungkapan berterima kasih di dalam LKPD-nya ya. Nah, perhatikan di langkah-langkah LKPD-nya. Baca langkah yang pertamanya ya. Sudah? Nah, tulis di sini. Langkah yang pertama anak ibu kan tadi sudah membacakan teks percakapannya, kemudian tuliskan 2 pengalamannya. Tuliskan ya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kumpul. Nah, selain ungkapan bersyukur kita kepada hewan dan tumbuhan, kita juga harus bersyukur kepada diri kita sendiri dengan itu akan menyegarkan tubuh kita. Nah, sekarang kita akan melakukan olahraga di halaman. Nah, sekarang anak-anak ibu berdiri ya. Nah, pertama anak-anak ibu perhatikan gambar di depan. Gambar yang pertama, badan berdiri tegap. Yang kedua, tepalkan tangan ke pinggang. Letakkan di pinggang. Sudah. Yang ketiga, putarlah badan ke kiri dan ke kanan.
Kemudian kembali berdiri tegak. Kemudian rentangkan kedua tangan ke depan. Ya. Putarlah badan ke kiri dan lanjut, putarlah badan kanan bawah. Kemudian putarlah badan ke kiri bawah. Ke kiri. Gimana kiri? Kemudian liukkan badan ke atas. Nah, sudah hafal gerakannya? Sudah. Ada berapa gerakannya tadi? Ada ada 9. Nah, siapa yang mau mempraktekkan ke depan? Ya, Naila praktekkan ke depan dan teman-temannya perhatikan dan ikutkan gerakan yang pertama. Badan tegak. Yang kedua, tangan taruh di pinggang. Yang ketiga, putar kiri kanan. Ya, yang keempat, badan tegak kembali. Yang kelima, tangan berentang ke depan. Yang keenam, membungkuk. Yang ketujuh, kiri dan meliuk ke kiri dan ke kanan. Ya. Yang kedelapan, meliuk ke atas. Yang kemudian yang terakhir, meliuk melihat ke atas. Ya, bagus semuanya. Tepuk tangan untuk anak ibu semuanya. Sudah tahu gerakannya semua? Nah, sekarang duduk kembali ke tempatnya. Nah, siapa yang anak-anak ibu yang belum paham tentang materi kita pada hari ini? Siapa belum mengerti? Tunjuk tangan. Sudah mengerti semuanya? Ya, bagus. Nah, jika anak ibu sudah mengerti, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Naila, apa kesimpulannya? Pesan moral yang terdapat pada dongeng yaitu tidak boleh mencaci tumbuhan, kita tidak boleh angkuh. 2. Tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia. 3. Selalu bersyukur. 4. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Ya, bagus sekali. Pintar Naura. Tepuk tangan untuk Naura dan Naila. Nah, jadi dapat kita simpulkan kesimpulannya. Pesan moral dari dongeng pengembara dan pohon besar, yaitu kita tidak boleh mencaci maki dan kita tidak boleh angkuh, sombong. Nah, anak-anak ibu catat kesimpulannya di bukunya ya. Kemudian tumbuhan merupakan tumbuhan sangat bermanfaat untuk manusia. Kemudian kita harus bersyukur dan berterima kasih terhadap sesuatu yang dapat menolong kita. Kemudian anak-anak ibu dapat mengetahui 9 gerakan lokomotorik. Nah, sekarang anak-anak ibu kerjakan latihannya. Kerjakan 1 sampai 10. Sudah? Nah, sekarang kumpulkan. Nah, sekarang anak ibu buka buku halaman 25. Itu ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Buka buku halaman udah dapat 25, halaman 25. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Nanti kerjakan di rumah ya. Nanti jika anak-anak ibu tidak mengetahui jawabannya,
Nanti tanyakan kepada kedua orang tuanya atau kepada kakaknya atau abangnya ya. Nah, sekarang tutup bukunya, kita akan pulang. Sudah. Sekarang Naila pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kalau pulang langsung pulang, jangan main-main di jalan. Nanti sampai di rumah salam kedua orang tuanya dan ucapkan assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.